Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat, adik-adik, ibu-ibu yang Allah muliakan dunia dan akhirat, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah kita bisa kembali bermuajahah, berjumpa di Yayasan Imam Malik bin Anas dalam rangka menjalani kewajiban kita menuntut ilmu sebagai setiap orang-orang Islam yang beriman. Dan kita akan melanjutkan kajian kita berkait dengan kitab Tauhid. Kita sedang membahas tentang bab kedua dari Tauhid Rububiyah ini. Sudah masuk kepada bahasan pada kali ini tentang manhaj Al-Quran dalam menetapkan wujud dan keesaan Allah Al-Khaliq. Ya. Jadi kita perlu tahu bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala ini menginginkan kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan ini bukanlah sesuatu yang main-main. Karena ketika orang mengetahui bahwa manhaj atau cara dan sikap dalam beragama ini merujuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, ini dikatakan manhaj salafus saleh, manhaj orang-orang terdahulu. Namun begitu perlu juga digarisbawahi bahwa banyak orang yang berusaha belajar manhaj dalam beragama cuma lupa mengedepankan akhlak di dalam beragama, sehingga terkesan dia pandai membahas tentang masalah tauhid tapi hilang akhlak yang dia miliki. Nggak bisa bermuamalah, ya, nggak bisa dekat sama orang-orang, nggak bisa berinteraksi dengan cara yang baik, karena mereka lupa bahwa agama yang mereka sedang dalami ini sifatnya rahmat untuk alam ini. Maka kalau sifatnya rahmat untuk alam ini, maka si pelakunya juga akan menjadi bagian rahmat untuk alam. Ya, akan menjadi bagian rahmat untuk alam. Artinya orang Islam ini mewarnai bukan diwarnai. Ya. Baiklah, manhaj Al-Quran dalam menetapkan wujud Allah Al-Khaliq ini satu-satunya manhaj yang sejalan dengan fitrah yang lurus dan akal yang sehat. Ya, karena tidak akan pernah bertentangan antara manhaj yang betul dengan akal sehat. Kalau memang manhaj ini dirujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau diutus itu gak seperti Nabi Rasul sebelumnya. Kalau Nabi dan Rasul sebelumnya diutusnya per apa? Per kaum.
Nabi Nuh kaumnya, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, itu per kaum. Tapi kalau Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam. Makanya apa yang disampaikan Nabi 14 abad yang lalu sampai 2020 juga tetap pas. Kecuali orang-orang yang memang membenci syariat. Ini lagi model sekarang nih, orang yang menegakkan syariat dibilang radikal ya. Bahkan kemarin di Lampung terjadi penusukan Syekh Ali Zabir ya, ketika beliau sedang mengajar ya. Dan banyak sekali usaha-usaha orang yang nggak suka agama Islam tegak kembali di Indonesia ini ya. Kita nggak usah khawatir, Allah yang bakal jaga semuanya insya Allah ya. Intinya kalau memang manhaj ini merujuk kepada jalan yang pernah ada di zaman Rasul ya, maka ini merupakan manhaj yang sesuai dengan akal sehat dan lurus. Karena seperti disampaikan bahwa Nabi berkata kepada para sahabat ketika beliau menggaris garis yang banyak di kanan dan kiri, menggaris satu garis yang satu. Kemudian beliau mengatakan wa hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabil. Beliau menunjuk kepada jalan yang satu panjang, inilah jalanku yang lurus. Ikuti. Jangan ikuti jalan yang banyak. Jangan ikuti jalan yang banyak. Kenapa? Karena Islam ini satu. Manusia yang bikin firqah, ada ormas-ormas Islam, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam. Masya Allah ya. Tayyib. Di antara dalil yang menjelaskan bahwa manhaj Al-Quran dalam menetapkan wujud keesaan Allah Al-Khaliq itu ada beberapa hal. Ya, yang pertama, sudah menjadi kepastian setiap yang baru tentu ada yang mengadakan. Ya, ini akidah. Jadi sudah menjadi sebuah kepastian setiap yang baru tentu ada yang mengadakan. Ini menjadi sebuah dalil. Dalil menjelaskan bahwa merupakan sebuah kepastian kalau ada sesuatu yang baru maka ada yang mengadakan. Ini maklum sekali. Maka orang pun menggunakan logika akan meyakini bahwa dia yakin ada Allah. Ya, pada akhirnya karena Allah yang mencipta dan ada yang tercipta dan ada sesuatu, pasti ada yang membuat. Jangan anggap bahwa kita nggak butuh Tuhan sehingga kita nggak yakin. Karena orang-orang liberal, orang-orang sekuler ini suka ngolah kata, ngotak-ngatik dalil. Mereka berkeyakinan yang pernah ada zaman Rasul, zaman sekarang udah nggak sesuai. Bahaya sekali. Bahkan sampai ada orang tua, Ustaz tahu orangnya, dia kalau dibilang kalau saya nggak percaya Tuhan ya gimana, tapi kalau saya nurut sama Tuhan juga gimana ya. Jujur saya ini bisa melakukan yang Tuhan tidak bisa melakukan, Ustaz. Saya bilang sadis bener nih orang-orang ini. Iya kan, Tuhan itu nggak bisa beranak, saya bisa punya anak. Kan ngeyel bahasanya, betul. Ngeyel ya. Ngeyel. Padahal kata-kata tersebut bukan untuk diucap, untuk diyakini bahwa Allah lam yalid wa lam yulad. Bukan Allah gak mampu dan bukan sifat Tuhan beranak dan diperanakan. Jadi kalau sampai Tuhan gak memiliki gak mempertontonkan sifat manusiawi dalam dirinya, jangan dibilang Tuhan kalah sama manusia, tidak. Ya, itu gak boleh. Ini orang-orang sekuler tuh begitu cara berpikirnya ngeyel. Loh kamu kok nggak sholat? Ya emang siapa yang mau sholat? Kan Tuhan ciptakan, ya kan Tuhan, bukan saya. Loh saya nggak mau sholat, Tuhan ciptain sholat ya salah sendiri. Begitu bahasanya, Tuhan disalahin. Kok kamu masih menyanyi sih? Menuntaikan lagu, ya kan nggak boleh. Nabi bilang nggak boleh. Min mazamiri syaitan. Itu kan seruling setan ya. Nabi yang ngomong. Allah ciptakan suara saya bagus, buat apa coba saya? Tanya balik, ya tahu buat apa dong?
Dia buat baca Quran bukan buat melaksanakan yang haram. Nanti orang nyopet juga bisa ngomong begitu dong. Kenapa kamu nyopet? Ya, ini kan talent dan kemahiran tersendiri juga. Enggak semua orang mampu bisa seperti saya. Tuh kan ya. Hati-hati sama ahli kalam ini ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 35, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Jadi sebenarnya ini ayat ya, ayat yang pernah Allah firmankan dalam Al-Quran mematahkan orang-orang yang menganggap tidak ada pencipta. Kata Allah, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Suruh balik ditanya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Tanya Muhammad, tanya sama mereka, tanya itu. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Padahal kalau yang namanya manusia, dia akan sadar dia punya orang tua, di mana ayah ibunya menikah, kemudian punya anak dia. Proses bukan? Proses. Dia cuma bayi merah yang menangis, nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa. Sekarang dia sudah dewasa, banyaklah yang dia punya. Apa namanya kalau bukan titipan Tuhan? Kan hukum asalnya bukan punya dia. Cuma manusia terlena, terlupa. Maka Allah katakan dalam Al-Quran itu, Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantara minad dhahabi wal fidda wal khairil musawwamah wal an'am wal has. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah mengatakan, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Itu semua kenikmatan dunia dan tempat kembali kamu tuh Allah. Artinya itu cuma fasilitas dunia. Kamu nggak usah merasa terkucilkan dengan kondisi kamu yang seperti ini. Siapa sih yang pengen miskin? Dan siapa sih yang pengen kaya? Kalau kaya bakal menelantarkan dia. Takdir telah Allah takdirkan. Hidup bukan masalah itu. Bukan kaya, bukan miskin, bukan. Bukan sakit, bukan sembuh, bukan gagal, bukan sukses, bukan. Tapi bersabarkah kita ketika menerima musibah? Bersyukurkah kita ketika mendapatkan nikmat? Itu yang Allah pengen. Kan orang kaya mati, orang miskin mati, orang sakit mati, orang sehat pun mati. Dan ternyata orang tidak nunggu tua untuk mati, orang gak nunggu sakit untuk ini rame orang nih kan di pandemi Covid ini. Kemarin Ustadz jalan dari sini ke Anyer, ada beberapa daerah yang Ustadz mampirin, salah satunya daerah Padarincang kalau nggak salah ya, daerah Motong Serang masuk ke Anyer. Itu bubaran pengajian ibu-ibu tuh masya Allah berapa ratus orang tuh bubar, nggak ada yang pakai masker ini. Waduh, ini kok begini? Emang dari sebelum Covid tuh begini kan? Kagak ada yang kena Covid di sini. Ya saya bilang, saya sih nggak mengatakan Covid tidak ada. Berhati-hati itu penting ya kan, itu kan virus. Nah, jangan remehkan kalau masalah penyakit ya. Dan kita juga nggak boleh mencemooh penyakit kan. Ya. Cuma yang jadi permasalahan sekarang ini kan satu bukti bahwa mereka kok nggak terkena. Sementara orang-orang yang heboh di Jakarta atau kota-kota besar itu dibikin heboh dengan yang namanya Covid ini. Malah akhirnya kena, malah akhirnya panik, dan lainnya. Pemerintah dibikin pusing gimana cara menanganinya ini. Akhirnya semua orang fokus sama penyakitnya, fokus sama orang yang kena, bukan sama penyakitnya. Itu yang terjadi. Tauhidnya berantakan. Yang diuntungin siapa? Lagi-lagi si asing tukang masker, betul? Lagi-lagi si asing tukang kuota dan tukang handphone, betul? Silakan pakai kuota, silakan pakai handphone, silakan pakai masker. Ahlul ilmi kok yang nyuruh. Tapi tolong sunnah Nabi jangan ditelantarkan. Alaikum bihabbas sauda fa inna fiha syifa min kulli da'in ila saw. Makanya disampaikan melalui sosial media ini, udah orang Islam tuh jangan khawatir.
Kalau kamu sudah betul-betul pakai masker, sudah minum habatus soda, ya kamu masih kena juga, syahid, kamu meninggal, gak usah takut. Cuma yang dikhawatirkan ini kan kamu terlalu percaya dengan masker tanpa mengikuti sunnah Nabi, takutnya syirik. Untung pakai masker, kalau gak mati, innalillahi. Masya Allah, ini kan bahaya ya. Gak diperbolehkan tuh di Islam kayak gitu. Udahlah, kita harus yakin bahwa kita ini tercipta, ada yang mencipta, dan yang mencipta itu yang menjamin kita ini. Ya, kemudian dijelaskan bahwa surat Luqman ayat 11, ketika Allah berfirman, "Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni." Ketika Allah berfirman, "Hadza khalqullah," inilah ciptaan Allah. "Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni." Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Jadi kalau ada orang yang menganggap ada Tuhan selain Allah, kita kan bebas ngomong ya. Kalau kita Tuhan kita Allah, ini kan alam Allah yang menciptakan. Siapa yang bilang Allah? Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Sekarang sembahan kamu siapa? Patung yang disembah atau yang diikat di kepala kayu tersebut, itu apa yang dia ciptakan? Tanya. Begitu aja mereka nggak bisa jawab. Apalagi penyembah-penyembah patung, apalagi penyembah-penyembah pohon besar. Mereka hanya bisa mengatakan, kami nggak menyembah, les. Kami nggak nyembah, kami cuma menjadikan dia sebagai wasilah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kan begitu bahasa mereka. Kami cuma menjadikan dia sebagai wasilah ke Tuhan. Hei, Allah sudah katakan ud'uni astajib lakum. Gak usah pakai wasilah, minta langsung kan ku jawab, kata Allah. Kok kamu atur sendiri cara sholat? Udah dibilang subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Itu mah jadul kan. Kalau dulu mungkin subuh 2, ya gimana 2, cuma mendingan 4 aja. 4 subuh. Kok 4? 2 aja boleh, apalagi 4. Begitu bahasa itu orang-orang sekarang. Les ya. Nah, kita nggak pengen manhaj yang betul itu manhaj yang merujuk kepada qala Allah wa qala Rasul, dan para sahabat melakukan itu manhaj yang betul. Karena kalau tidak akan terkecoh. Ini Indonesia pernah dijajah oleh Portugis, oleh Belanda, yang mereka jahat sekali masalah akidah. Mereka beragama Nasrani. Walan tardu akal Yahuda walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah sudah bilang, Yahudi, Nasrani tidak rela kepada kalian sampai kalian mengikuti mereka. Makanya Belanda bikin agama kejawen, agama Jasun, Jawa Sunda, klinik-klinik diangkat, peninggalan sejarah yang sudah Allah hancurkan suruh digali. Alasannya untuk menambah tilah sejarah. Allahu Akbar. Orang sekarang nggak belajar, nggak bermanhaj salafus soleh, bebas kita milih cara dalam beragama dengan bahasa mazhab. Manhaj bukan mazhab. Kalau mazhab jelas, maka lihat cara ulama menyimpulkan syariat. Dulu Imam Malik menyimpulkan dalil, maka mazhab Maliki. Sahabatnya Abu Hanifah menyimpulkan dalil, maka Hanafi. Muridnya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pun berhujjah, maka dikatakan Syafi'iyah. Muridnya Imam Ahmad bin Hambal berijtihad, namanya Hambaliyah. Itu mazhab. Tapi mereka bermanhaj satu, yakni manhaj yang betul-betul merujuk kepada apa yang Allah firmankan, Nabi sabdakan, dan sahabat melakukan. Itu manhaj. Ya, silakan Anda mau bermazhab, urusan Anda. Karena Anda mudah untuk memahami cara-cara Imam Malik dalam menyikapi hukum, nggak masalah. Walaupun pada akhir nanti Anda akan tahu, ya semua imam berkata satu, bahwa
mazhab, mereka mengatakan bahwa idza sahal hadis fahuwa madhabi. Apa? Idza sahal hadis fahuwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Semua diwakili oleh Imam Syafi'i. Pada akhirnya mereka mengikuti hadis. Makanya jangan jadi keributan. Jangan jadi keributan. Ya. Justru kalau Imam Malik, ya, beliau tinggal di Madinah. Kalau Imam Syafi'i tinggal di Mesir. Di Madinah air susah. Sekarang dimudahkan, ada transportasi air Zam-Zam sampai ke Madinah. Dulu susah. Ya, sampai istrinya Harun Ar-Rasyid itu membuat saluran air itu ke Madinah buat mengirim air Zam-Zam itu. Makanya Imam Malik berijtihad karena susahnya air, wudu sekali-sekali. Imam Syafi'i tinggal di mana? Mesir. Di sana ada sungai Nil, air melimpah ruah. Maka beliau mengatakan wudu itu 3 kali karena mudahnya. Ya. Imam Ahmad muridnya berkesimpulan bukan masalah 1 atau 3. Kalau 1 bersih cukup, irit air. Tapi kalau 3 kali pun masih belum bersih, lebih pun silakan. Itu mazhab. Ya, silakan. Di sini juga sama, gampang. Kalau di Yayasan Imam Malik bin Anas air banyak, makanya kita buang-buang di apa-apa aja. Ya, sampai mau kalau wudhu tuh belum dipakai dinyalain keran. Waduh, belum dipakai temen datang, ada, masya Allah, mana aja sih? Ini air berapa liter nih buang gitu. Itu mubazir, sholat belum udah mubazir. Mubazir temennya siapa? Temennya siapa? Temennya Allah, temennya ditunjuk gitu. Mubazir temennya setan. Sholat belum udah berteman sama yang sering terjadi. Akhirnya sholat Allahu Akbar, kayak betul sholatnya. Cara mengangkat tangannya, meletakkan di dadanya, kayak betul. Tapi sama muda biro nggak dikabur, sama teman nggak tegur-teguran, sama orang tua kesel, diam-diam mikir gimana cara kabur dari mahat deh. Katanya sholat, kok begitu? Ini nggak ngefek nih sholatnya nih. Coba kritisi, jangan-jangan sebelum sholat udah berteman sama setan. Saya mama air iritan, kadang nyalain tangan saya matiin lagi. Air mulut saya matiin, segitunya ya. Ya oke lah, sudah ini sudah betul. Coba jangan-jangan sholat tapi nggak ada mensikat gigi. Lalu kebayang sih ya, lagi akhwat pakai cadar nggak sikat gigi, ya Allah, bisa sendiri. Anda ingin menyebut nama Allah dalam kondisi mulut kotor. Setan nggak suka sama yang bersih, setan suka sama yang. Coba mulai berpikirnya begitu lah. Kayak Ustaz pernah bilang, kalian jangan suka bilang ini tempat angker Ustaz. Apalagi di sini sering nyium-nyium bau kembang, ada bau kembang kabur gitu, ada setan. Dari mana setan harum? Isu setan demen dibilang harum. Setan itu jorok, bau busuk dan lain sebagainya. Maka kalau kalian nyium bau kembang itu malaikat. Ini malah lari nyium bau kembang. Berarti yang setan siapa? Yang gak demen malaikat tuh yang lari ya. Ayo dong jadi orang yang berilmu gitu loh. Jangan kepancing. Kalau khawatir jalan gelap ada ular lah yang cerita. Kalau setan apa urusannya? Kalian bakal tinggal di bawah nanti. Sebentar lagi kan punya masjid tuh, di bawah punya musola tuh. Gak ada alasan kalian bisa sholat tahajud di sana itu. Itu musola kalian tuh. Ya, sholat di sana insya Allah. Kok nggak tahajud? Gak deh. Malam-malam serem. Apa ke masjid? Kok serem? Ini orang kadang-kadang begitu tuh. Jangan, ayo dong. Akidahnya mana nih? Udah nggak ada yang berbahaya sama sekali. Ya, kemudian
Surat Ar-Ra'd ayat 16. Am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqih fatashabahal khalq alaihim qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Am ja'alu lillahi syuraka, apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah? Khalaqu ka khalqih, yang dapat menciptakan seperti ciptaan Allah. Fatashabahal khalqu alaihim, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Qulillahu khaliqu kulli syai', katakan Allah pencipta segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar, dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jadi Allah suruh dulu nih, kalau kamu bilang ada orang yang bisa mencipta kayak tukang sulap deh, karena kan kita ini korban film Harry Potter, betul? Nah, bisa menciptakan sesuatu gitu ya. Karena nih sosial media ini bahaya banget ya. Teknik-teknik sulap itu diterapkan. Orang bisa bikin orang tidur, bisa bikin orang bangun, melek, tidur, waduh. Pengen belajar kan, pengen begitu saya kalau lagi pegal sama ustazah, kalau lagi bawel tidur 1 jam bangun. Hei, tidak ada orang yang bisa kayak begitu, karena yang menidurkan Allah, yang membangunkan Allah. Tapi ada syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang besar. Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan Allah, sehingga kedua ciptaan tersebut serupa menurut pandangan mereka? Iya, waktu Ustadz ke Jepang waktu itu ya, di Jepang itu ada boneka yang mirip banget orang. Jadi disamperin Ustadz, mau lihat kata mahasiswa sananya, Masya Allah, emang betul ya, patung lakinya tuh mirip, yang perempuannya innalillah. Masya Allah, itu sensitif kalau kita mau sentuh gini. Terus kulitnya itu manusia banget. Sampai bisa disetting nih, bisa disetting katanya kalau musim dingin bisa hangat, musim hangat bisa dingin gitu. Makanya orang-orang Jepang sudah mulai punah karena mereka nggak butuh manusia, cukup boneka katanya. Masya Allah, dan sekarang izin Allah orang-orang Jepang banyak masuk Islam karena ikhwan akhwat kita yang di sana sudah mulai mendakwakan mereka tentang pentingnya berkeluarga, punya anak ya. Kalau mereka tuh khawatir punya anak malah atau menyakitkan hati mereka, merugikan mereka. Belum lagi mereka kalau pusing itu arah kiri ya, ada bunuh diri buat mereka. Mereka ciptakan itu makhluk mirip. Di Amerika itu patung-patung artis dibikin mirip semua. Ini terjadi, dulu belum terjadi. Dulu cuma patung, mungkin nggak mirip. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Makanya Allah mengatakan khalaqu ka khalqi fatashabahal khalqu alaihim. Ini selain Allah menciptakan makhluk yang diusahakan mirip, padahal nggak bakal mirip, cuma pemirsanya bilang mirip. Kayak orang ngelukis, ya Allah cakep banget, dia hidup ya, 3 dimensi ya. Padahal Allah mengatakan la'anallah al-musawwiri, Allah melaknat perupa, baik pelukis, baik pematung-pemahat. Karena itu haknya Allah. Jadi kalau Anda sakit ke dokter, bilang dokter bantu dong sembuhkan aku karena Allah. Bukan tolong sembuhkan aku dokter, haram. Karena rububiyah milik Allah, Allah yang menyembuhkan. Dan kalau nanti kalian jadi dokter, insya Allah pada jadi dokter. Walaupun tidak semua, repot pasiennya siapa bentar ya. Semua kebaikan jadi dokter di sini insya Allah ya. Dokter yang hafizah kan bagus, masya Allah ya. Itu kalian juga harus jadi orang yang mengajarkan kepada pasien kalian untuk tidak berbuat syirik. Coba saya periksa ya, biar tahu ini penyakitnya apa. Oh, ini qadarullah wa sa'afa'ala insyaallah. Allah telah menakdirkan sakit buat kamu, tapi la ba'sa tahur insyaallah. Gak apa-apa sakit menggugurkan dosa. Ini ada obat nih, saya tuliskan ya. Obat cuma wasilah, tapi baca doa kalau bisa. Doanya Allahumma ati bil ba'sa isbi adra wa masyaallah.
Ya silakan keluar, assalamualaikum. Balik lagi, sedikit ceramah yang kedua dong. Malah pengen denger ceramah nih ya. Boleh, sebentar loh. Iya, polisi, teman-teman polisi sekarang masya Allah, saya respect. Di angkatan darat juga udara, laut, masya Allah. Banyak teman-teman nih pada sudah ngaji, sudah alhamdulillah. Polisi kalau sudah ngaji, ya, dia tahu nih yang melanggar lalu lintas ini apa namanya orang Islam. Assalamualaikum. Karena kalau selamat pagi itu Yahudi. Kayak kita mengatakan apa kabar itu Yahudi, sudah pernah sampaikan ya nggak boleh. Nggak boleh itu Yahudi. Apa kabar? Nggak boleh. Assalamualaikum, ucapkan salam. Kalau mengangkat tangan menegur orang tanpa ucapan salam itu Yahudi. Itu nggak diperbolehkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melanggar tadi itu istighfar. Orang Islam boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, dan memang belum ada. Harusnya ada. Gitu Pak. Astagfirullah. Takut sama Allah. Mungkin nggak ada yang lihat, tapi kan Allah menyaksikan. Ya, masya Allah, orang Islam bukan Islam. Atiullah wa atiur Rasul. Harusnya ada loh yang begini, harusnya gitu ya. Saya Ustaz kalau lagi keluar kota kan dikawal sama mabes biasanya ya. Anak-anak lazi juga. Suka orang-orang dari kepolisian tahunya kalau pengawalan itu bisa lolos lampu merah. Tapi kalau justru Ustaz membina Muslim Bikers Indonesia ini justru menerapkan kalian para biker itu ada pahala di lampu merah. Pernah beberapa kali ketika kita mau jalan ke Bali saat itu ya, di daerah Jawa Timur itu ya, pas lampu merah pengawalnya bablas, kita stop semua pasukan, ratusan motor berhenti semua. Kata yang awal, saya bilang merah. Seselama saya baru jalan lagi, kenapa nggak langsung Ustaz? Lampu merah. Artinya apa? Berhentikan saya kawal, tapi kan Allah tahu. Ya, boleh. Dan alhamdulillah Pak polisi tersebut sekarang sudah bermanfaat salam. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Jadi kesempatan kita berdakwah harus. Ya. Ini juga petani dan lain sebagainya. Makanya orang Islam itu kalau belajar di pesantren bukan cuma jadi ustaz. Ustaz bukan pekerjaan. Ustaz ini kewajiban buat yang berilmu. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Sampaikan dakwah kepada mereka seperti itu. Ya. Surat Al-Hajj ayat 73. Ketika Allah berfirman, innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lahu. Sesungguhnya segala yang kamu seru min dunillah selain Allah la yakhluqu dzubaban law ijtama'u lahu walau ijtama'u lahu. Jadi sebenarnya ini ayat-ayat cibiran gitulah. Ya, katakan kepada orang-orang yang berbuat syirik, innal ladzina tad'una min dunillah, sesuatu yang kamu sembah selain Allah, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lahu. Mereka enggak bisa menciptakan walaupun lalat. Ya. Menciptakan walaupun satu ekor saja enggak bakal bisa. Jadi kalau dibilang para ilmuwan menciptakan virus, bohong. Virus itu makhluk ciptaan Allah. Makanya jangan kelamaan megang handphone jadi kita betul-betul ya. Handphone itu cuma buat telepon atau buat jawab orang nanya. Jangan kelamaan. Ini sosial media ini bikin orang ini betul-betul jadi orang yang aneh. Akhirnya Ustaz lagi heran kalau di Mekah Madinah tuh ulama-ulama handphonenya jadul banget. Handphone Symbian yang AAA, BBB, yang ketika lama itu ya, cuma buat telepon. Karena nggak penting. Handphone cuma alat bantu buat telepon jarak jauh, buat tanya kabar sudah. Kalau kita kan enggak, jadi teman dalam hidup kita. Sehingga dunia terkumpul dalam handphone. Semua orang ego dengan handphonenya. Jadi sekarang dicetak kita sampai sekolah online. Satu generasi bisa hilang. Maka Ustaz bersyukur ada pesantren nih, enggak semua generasi bisa musnah.
Karena kalau tidak online begini, iya musnah generasi robbani. Orang sudah nggak belajar body language lagi, sudah nggak lihat karakter gerakan orang sudah. Dan orang tuanya kan juga bukan orang tua yang detail. Habis main, belajar online, mungkin anaknya ini memanfaatkan iklan-iklan sosial media kan. Jadi itu semuanya haram, banyak kemaksiatan di dalamnya. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa lam yajtama'u lahum. Yang kamu sembah selain Allah itu suruh nyiptain lalat. Hatta satu mereka nggak bisa. Nggak bisa, apalagi nyiptain orang, apalagi ngasih rezeki. Terus ngapain kamu ngarep-ngarep sama dia? Ini banyak di negeri kita, banyak merasa aman kalau ada satu partai yang sedang menguasai, semua nyender, hidup dengan partai tersebut. Rezimnya juga begitu, sampai lupa Allah menyaksikan semuanya. Sampai lupa jaringan mereka ini berusaha untuk melawan Tuhan. Kita liatin aja. Ini orang melawan Allah ini di negeri yang penuh dengan rahmat. Makanya generasi berikutnya jangan sampai seperti itu ya. Loh kok bisa tadi ya? Karena dulu kita rakyat yang bodoh, jadi mengangkat orangnya. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyat pintar yang diangkat orang pintar. Sama kalian perempuan rakyat. Suami kalian nanti pemimpin. Pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyat pintar yang diangkat orang pintar. Tapi kalau yang kalian angkat memang standar kalian, nasib sudah. Korban tontonan TV, senang sama yang rambutnya dikuning-kuningin, jambulnya tahiyat sani, Masya Allah. Mungkinnya agak Korea-Koreaan, antingnya dua, ngomongin Allah. Aduh, anak pesantren temennya apa yang begini-begini gimana sih? Nah ini kalian akan menyesal. Nadama tulal haya, menyesal seumur hidup nanti. Kenapa? Menjadi rakyat yang dipimpin dalam rumah tangga, pemimpin yang gak jelas. Berilmulah sebelum beramal. Surat An-Nahl ayat 20. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Iya, mirip-mirip. Ini bukti-bukti ayat ya. Walladzina yad'una min dunillahi, dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah. Berhala itu umum, baik yang disembah berbentuk patung kayak orang Buddha, orang Hindu, atau kuburan, atau benda-benda tertentu seperti berhala itu sendiri. Ya, kayak pohon-pohon besar, batu-batu besar, itu berhala juga. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Yang gak bisa memberikan apapun sama kalian. Kenapa? Karena mereka sendiri dibuat. Dulu zaman jahiliyah ada orang nyembah patung, habis disembah dimakan tuh patung karena terbuat dari roti. Kalau di kita tuh simbol roti buaya tuh, orang-orang Betawi tuh. Kenapa pakai buaya? Dan buaya itu binatang paling setia. Tapi heran difitnah. Orang yang gak setia buaya, begitu ya kan? Padahal buaya itu kalau sudah sepasang, pasangannya mati, seumur hidup dia tidak akan pernah mau kawin lagi. Gak tuh buaya, betul ya? Kamu hidup sendiri dia. Cuma simbol tuh buaya gak pernah mengkhianati pasangannya. Maka dibikinlah simbol roti. Habis dibawa untuk lamar, dimakan. Mirip gak sama orang sono? Mirip. Makanya Islam haramkan patung, haramkan lukisan, takutnya disembah. Karena zaman Nabi Nuh kan semua itu patung-patungnya itu kan patung-patung orang-orang soleh. Kemudian disembah. Iya, sekarang banyak dibikin patung ini, patung itu, patung pahlawan. Lama-lama disembah. Karena mulut ke mulut. Patungnya Pak Karno, patungnya Muhammad Hatta. Ada kultus mulut ke mulut. Tongkatnya sakti. Ini terus aja mulut ke mulut. Ini yang diharamkan oleh agama. Kita nggak usah kemakan seperti itu. Mereka manusia biasa. Bahkan level Nabi saja Allah katakan ya Muhammad, ana basyarum mislukum yuha. Aku manusia biasa cuma dapat wahyu. Kita ngefans boleh,
Cuma nggak perlu menyembah, perlu dicari sababnya. Kita anak-anak yang soleh-soleha, ngefans sama orang tua kita boleh. Kalau orang tua kita bukan siapa-siapa, kok iya Allah titipkan saya kepada beliau ya. Nah cari itu. Ternyata ada kelebihan yang orang tua kita punya. Dia bukan orang yang berilmu, cuma orang yang patuh sama pasangannya. Mungkin orang dulu kan gitu ya, ilmunya gak dibanding sama anak sekarang, cuma mau pasangan tuh nurutnya. Hidup susah ayo, seneng ayo, gak ada masalah. Pokoknya gak berubah sama sekali. Nah, Allah titipkan kita melalui mereka. Kelihatannya mereka gak berilmu, cuma lihat meninggalnya senyum, aroma berbau harum di rumah ketika mayitnya ada. Lihat, itu boleh, napak tilas gitu boleh. Jangan terus dikultuskan. Orang tua saya dulu 2 tahun gak nginjak bumi. 2 tahun gak nginjak bumi, cacat, ternyata didorong-dorong gitu kan. Tapi kan mulut ke mulut, gaya ngomong itu membuat orang, oh orang tuanya sakti ya, gak nginjak bumi. Cacat, bukan gak nginjak bumi, digendong-gendong kemana-mana. Orang gak ada yang nginjak bumi, pasti nginjak bumi. Itu mulut ke mulut tuh. Sunan Kalijaga difitnah, kenapa? Bertapa 40 hari di pinggir sungai Kalijaga. Ya, setelah hari ke-40 dia bisa menghafal Quran. Itu 40 hari betapa, sholat kagak, mandi boro-boro, terus hafal Quran. Kita percaya aja. Punya pecut kalimus sodo, kalimat syahadat gitu ya. Mulut ke mulut, dalang yang ngomong, wayang yang menjadi contoh. Kita nonton malam-malam, kebawa ngimpi, semalam aku ketemu dengan Sunan Kalijogo. Akhirnya kan pengkultusan ya. Negeri kita seperti itu tuh. Belanda tahu karakter negeri kita, tahu sekali suka mengkultuskan. Makanya orang-orang soleh seperti Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, orang-orang hebat, para pejuang, dibilangnya ekstremis. Karena mereka merusak adat tradisi, dimusuhin sama Belanda. Herannya rakyat mau ada yang dibeli sama Belanda, suruh musuhin orang-orang soleh. Itu yang terjadi. Orang-orang soleh tersebut punya karomah, ditembak gak mempan. Tapi karomah kan bukan laduni, bukan forever. Ada saatnya dia mati, digantung meninggal kok Pangeran Diponegoro. Terbukti dia gak kebal kan, dia manusia. Cuma karena dibikin patungnya dengan kudanya, orang bilangnya orang sakti dulu. Tuh, mulut ke mulut. Syubhihalahu syaitan, setan masuk deh. Ada yang kesurupan, ada yang ngelihat kudanya bergerak-gerak kalau di menteng gitu ya. Ada yang begini, ada yang begitu. Ya, Masya Allah. Makanya ketika Ustadz kritik masalah penampilan Pangeran Diponegoro dulu, Ustadz yang kena hantam karena sudah jaringan untuk merusak sejarah. Dalam bentuk penggunaannya sudah salah. Karena nggak seperti itu sorban yang betul cara makainya kan, dihujat malah dibenci sorban dan lainnya. Ini negeri kita begitu. Makanya kita harus berilmu sebelum beramal. Jadi nggak terkontaminasi ya. Allahu a'lam. Baik. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. An-Nahl ayat 17 ya, kalau tadi ayat 20-nya. Sekarang ayat 17-nya. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Maka apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak dapat menciptakan apa-apa? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Kalau sudah dibahas tadi semuanya, berarti kesimpulannya adalah apakah sama Allah yang Maha Pencipta dengan yang orang dianggap bisa mencipta? Ya jelas beda. Allah tanya, jawabannya di hati kalian. Masih gak kalian percaya sama dukun? Masih gak percaya sama horoskop bintang-bintang? Masih gak percaya sama rukotan, tamaim, tiwala, jimat, aji-aji yang di rumah? Masih percaya gak? Nggak kelas. Ada Allah. Covid ini gak mematikan. Hati-hati, ini virus yang menyebar. Boleh pakai masker, boleh untuk mencegah, tapi jangan sampai gak mengkonsumsi habatus sauda, arahan Rasul. Jangan ketakutan berlebihan. Terus takut mati. Emang mati cuma dengan cara kena virus? Yang gak kena virus lebih banyak mati ketimbang itu. Kenapa mesti nggak pakai masker didenda 100.000? Ini yang ngerokok, perokok pasif jadi korban, denda 200.000 harusnya. Heran pemerintah saya kadang-kadang.
Orang nggak pakai masker didenda 100.000. Ini perokok yang jelas membuat racun buat orang di sampingnya, nggak dihukum. Ya gimana Ustaz? Soalnya kan pabrik rokok nyumbang kan. Dan yang punya kan kita tahu kan, yang punya negeri kan. Oh Masya Allah. Ayo dong rakyat pintar sedikit gitu loh. Jangan kayak domba yang digiring pengen disembelih. Maaf, banyak. Jangan, kata Nabi. Akhir zaman seperti itu nanti. Ada pemimpin seperti singa. Para polisi seperti serigala. Rakyat saat itu seperti domba, kata Rasul. Dan kita tahu singa mudah sekali makan korban semau dia siapa. Bulis-bulisnya serigala. Siapa yang ngasih makan itu yang dia patuhi. Kilab, anjing kata Rasul. Dan rakyatnya seperti domba yang digiring. Akan ada zaman itu nanti, kata Rasul. Kayaknya mulai terjadi kalau seperti ini kan. Kita harus pintar. Jangan kayak an'am, jangan kayak domba kalau sudah begitu. Tayyib, itu yang pertama ya. Jadi dalil yang pertama seperti itu detail ya. Dalil yang kedua ya, berkaitan tentang bukti-bukti yang benar, yang akal gak berbenturan. Yang kedua, teraturnya semua urusan alam. Jadi yang kedua, ya kalau tadi kan kita disuruh berpikir dengan bahasa sudah menjadi kepastian. Setiap yang baru itu ada yang mencipta, ada yang mengadakannya. Kalau sekarang yang kedua, teraturnya semua urusan alam. Juga kerapiannya adalah bukti paling kuat menunjukkan bahwa pengatur alam itu hanya Allah yang satu. Matahari, kemudian sore berganti dengan malam, keluarlah bulan, bulan pagi pun ganti matahari. Teratur, betul? Musim begitu. Setiap musim-musim yang wangi bareng semua. Musim duren, musim nangka, musim saum, musim sirsa, terus paket tuh. Biasanya sebelumnya mukodimanya musim mangga, sebelumnya musim rambutan. Ada tahapannya tuh. Ada tahapannya, iya. Ada musim-musimnya. Kalau nanti kita pelajari lagi pasti ada manfaatnya deh. Ternyata Allah pengen kita makan buah tersebut. Kalau glukosanya sudah berlebihan, mulai masuk kepada jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa menetralisir terus. Teratur sekali, teratur. Orang nikah dulu, kemudian hamil, punya anak, dibesarkan terus, jadi mulai tua. Dulu mungkin dia gendong anak begini, sekarang sudah nggak bisa gendongnya begini karena sudah panjang. Lama-lama nggak bisa digendong, dituntun. Lama-lama tuh anak gede, yang ada dirangkul. Lama-lama dia mengecil, orang tua, anak lebih tinggi, anak yang merangkul. Lama-lama lebih tua lagi tuh ibu, ya anak yang nuntun ibunya. Lama-lama anak makin dekat, ibunya meninggal, anak yang ngangkat. Hidup teratur. Ada masa, ada fase. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Dan itu perputaran. Ada pergantian. Ya, ada pergantian, ada perputaran, dan itu terjadi dan kita merasakan seperti itu. Surat dalam Al-Qur'an, surat Al-Mu'minun ayat 91. Man takhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzan ladhaba kullu ilahin bima khalaq wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd. Jadi Allah itu sekali-kali enggak punya anak. Man takhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin, dan seandainya ada Tuhan berserta Allah. Apa hubungannya anak dengan Tuhan? Karena ada agama yang mengatakan Allah punya anak. Dan Tuhannya itu adalah anak Tuhan. Nasrani yang sekarang lagi asik memanen orang-orang yang murtad di beberapa tempat ya. Akhwat-akhwat yang pakai kerudung sudah syar'i, bingung, ekonomi berantakan, ditawarin pekerjaan gaji cuma 4,5 sampai 5 juta, buka kerudung. Habis gimana Ustaz? Bos akun non muslim Tan. Bodoh sekali. Ya, saya kan janda Ustaz, gak punya anak. Ada anak yang mau nafkahin siapa Ustaz? Masya Allah. Saya kan punya orang tua Ustaz, kalau saya gak begini gimana? Lihat, bukan satu dua nih yang nanya, banyak ke Ustaz. Digadaikan akidahnya buat uang segitu.
Ada orang baik datang, ya berapa sih gajinya memang? Ya 4,5 juta sampai 5 juta, Masya Allah, buka kerudung. Kata yang baik ini, udah saya tambahin 6 juta jadi istri yang soleha, mau gak? Enggak deh. Demenan begitu. Dan banyak sekarang. Banyak karena merasa bebas. Ya, dia lupa muda itu sebentar, bukan lama. Ini bukan satu dua, banyak yang begini. Sampai ada yang murtad, Dia pindah agama karena kejahilan. Apa yang dia hayalkan dari agama Nasrani? Apa Yahudi apa? Lalu zaman Nabi mereka berbondong-bondong masuk Islam karena tahu gak sempurnanya agama mereka. Kok sekarang dibalik? Ada. Bahkan ini perempuan bukan orang yang gak pernah sekolah. Dulu sekolah, saya gak sebutin nama sekolah Islam. Sekolah Islam. Di sekolah itu perempuan pakai kerudung semua. Sekarang bukan. Bahkan orang itu pernah datang ke yayasan ini minta dialog sama Ustaz. Subhanallah. Dalam proses masuk Islam lagi, wallahu a'lam. Ya, ada bukan tidak, kebayang tidak. Nah ini makanya perlu diperhatikan juga nih makanan, minumannya. Makanya Ustaz suka khawatir kalian nih jajan-jajan sembarangan ya. Makanya kita berharap banget yang jual-jual makanan minuman tolong perhatiin juga. Makanya insya Allah kita bikin Al-Azifin supermarket nanti di sini soalnya itu makanannya kita coba yang jelas-jelas. Kalian jangan pakai makan makanan yang nggak jelas. Ngerinya nanti kalau makanan nggak jelas masuk syubhat yang masuk ke badan. Sementara Nabi mengatakan menjauhkan syubhat, menjaga agama dan kehormatan. Nah kalian makan yang syubhat, pantesan nggak jelas. Ya nggak jelas lah, katanya ngaji tapi ngambekan, baperan. Katanya ngaji, benci sama muda biro, gak kesel sama ustazah. Coba, katanya ngaji, ngayal gimana kabur. Aneh sekali. Udah kalau kalian syukurin ya Allah, berapa banyak sekolah yang masih online, kalian sudah offline ya. Kalau jaga kalian, kita sudah berjumpa 3 bulan ini, Masya Allah, gak ada penyakit, gak ada masalah. Alhamdulillah, banyak kita syukuri sama Allah ya, Masya Allah. Jadi bahasa Allah nggak punya anak, kalau ada Tuhan selain Allah yang dimaksud Nasrani. Idzan natahabakulu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'din. Allah cipir kata Allah, kalau ada Tuhan lain selain Allah, maka Tuhan itu akan membawa makhluk yang Dia ciptakannya, dan sebagian dari Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain, akan bersaing antar Tuhan. Karena ada sifat manusia di badan Tuhan itu nggak mungkin. Orang bikin motor, bikin mobil bersaing kan? Karena sifat manusia suka bersaing. Tuhan tidak, nggak perlu ada yang bersaing sama aku. Ana akbar. Maka sifat kabir, sifat sombong, sifat Allah. Makhluk nggak boleh sombong. Yang sombong itu Allah. Jadi kalau ada orang yang sombong, ini suruh buru-buru istighfar. Ini nanti Allah yang marah karena sifatnya diambil sama dia. Ya, Masya Allah. Ini sampai disimpulkan kalau ada Tuhan lain yang menciptakan makhluk akan bersaing. Yang terjadi apa? 3 yang terjadi kalau ada Tuhan lain selain Allah. Salah satunya mampu mengalahkan yang lain dan menguasai alam sendirian. Kayak cerita agama Hindu ya, ada dewa-dewa yang berantem antar mereka. Kita mulai milenialnya apa? Ya ini dewa-dewa Romawi di-up lagi, punya anak namanya The Thor. Yang megang-megang martil kemana-mana itu. Itu kan anaknya dewa Zeus, dewa Ira, macam-macam deh pokoknya. Ya, orang sekarang pengen jadi The Thor. Bahkan ada yang ngomong, "Wih, The Thor keren banget." Ya, jadi korban film. Ini rekayasa semuanya. Ya kalau seandainya Tuhan seperti dewa-dewa yang ada, lihat ada ribut antar dewa. Ribut antar dewa, pecahlah tempat kehidupan dewa tersebut menjadi kepingan-kepingan, salah satunya menjadi bumi. Hayalan mereka kan begitu. Maka mulailah tiap tempat di bumi itu menyembah dewa-dewa yang dia sukai. Ada dewa ini, dewa itu. Islam tidak ada. Anehnya kemanusiaan ke Cianjur ya, untuk mengangkat sejarah Cianjur, di sana masih ada keyakinan bahwa Dewi Sri itu mendominasi sawah-sawah di Cianjur. Katanya Islam percaya sama Dewi Sri, gimana sih? Aneh. Boleh lambang
lambangnya padi dan kapas, nggak perlu ada Dewi Srinya kali. Simbol-simbol kayak gini nih di Indonesia banyak. Nah, makanya harus ada yang terus selalu ngingetin, kalau nggak bablas nanti. Yang kedua, resikonya apa kalau ada Tuhan yang satu selain dari Tuhan satu itu? Masing-masing berdiri sendiri dalam kerajaan dan penciptaan, sehingga terjadi pembagian kekuasaan. Akan pecah belah bumi ini nanti. Karena itu raja bukan Tuhan. Ya. Yang ketiga, kedua-duanya berada dalam kekuasaan seorang raja yang bebas dan berhak berbuat apa saja terhadap keduanya. Iya. Jadi kalau Tuhan banyak, pasti ada yang lebih hebat. Ya, kalau kita ke Hagia Sophia di Turki, itu di apa yang sekarang dijadikan masjid lagi, tadi kan dijadikan museum ya. Itu gereja dijadikan masjid oleh Muhammad Al-Fatih, kemudian oleh Ataturk gitu ya, Sulaiman Ataturk gitu ya, Kemal Ataturk maaf ya, itu dijadikan lagi museum. Yang sekarang oleh Erdogan dijadikan lagi tempat sholat gitu ya. Semoga Allah jaga Hagia Sophia insyaallah. Di atasnya itu ada bekas-bekas gereja zaman Romawi kuno, ya, dimana di situ ada gambar perempuan sedang menggendong bayi, ada raja kecil, ada raja besar, begitu. Amsalnya kayak begitu, karena orang-orang Katolik juga mengakui bahwa Tuhan, bininya Tuhan, ada Tuhan yang utama gitu loh. Nah, ini sudah dihapus. Islam datang buyar semua. Datang buyar semua. Pikir Muhammad Fatih ini menguasai Turki ini akan menghancurkan orang-orang Kristen. Enggak, kata Muhammad Al-Fatih, enggak. Lakum dinukum waliyadin. Biar kalian benci agama kalian sendiri. Saya gak pengen bikin kalian benci agama kalian. Jadi dakwah Islam itu gak memaksa. Maka mulailah diajarkan cara bersuci. Orang Eropa cantik-cantik, ganteng-ganteng, jarang mandi. Maka mereka menciptakan minyak wangi untuk menggantikan mandi. On the toilet ya. Ini mereka kalau buang hajat bau tangannya minyak wangi, ini bau minyak wangi. Orang kita malah ngefans sama mereka orang. Aneh ya, karena nggak paham. Mereka menciptakan payung karena mereka rumahnya bertingkat-tingkat. Mereka nggak punya kamar mandi, buang hajat di pispon. Terinspirasi bikin payung apa? Bukan Cina kuno, Eropa yang bikin payung itu. Karena kebiasaan buruk membuang pispon dari atas. Datang Muhammad Al-Fatih bersih Eropa. Turki sampai dakwah Islam kepada mereka. Alhamdulillah. Ya. Tapi ya orang-orang yang hatinya ada kebencian, ya mungkin karena ada orang Islam juga yang eksklusif. Ya, pakar-pakar tauhid juga gak bisa bergaul, kaku jadi gak asik dan lain-lain. Timbullah pertentangan di antara mereka, syubhat dimasukkan, dipecah belah. Doa Nabi yang gak diterima sama Allah, mendoakan agar umatnya akur, itu terjadi. Nah, kita kalau sudah tahu umat ini nggak bakal akur, ya jangan banyak berdebat, lebih banyak belajar. Karena agama bukan diperdebatkan, agama dipakai. Harusnya seperti itu. Ya, Masya Allah. Surah yang ketiga, dalil yang ketiga, yakni tunduknya makhluk-makhluk untuk melaksanakan tugasnya sendiri-sendiri, serta mematuhi peran yang diberikan oleh Allah. Tunduknya makhluk-makhluk yang melaksanakan tugasnya sendiri-sendiri. Jadi ada insting manusia itu patuh. Anda jadi dokter akan patuh dengan kerjaan dokter Anda. Anda jadi guru akan patuh dengan pengajaran Anda. Anda jadi murid akan rajin belajar. Manusia itu patuh. Tunduknya makhluk-makhluk untuk melaksanakan tugasnya sendiri-sendiri serta mematuhi peran yang diberikan oleh Allah. Karena kalau sudah keluar peran kacau. Kalian jadi anak, jadilah anak yang saleh, soleha. Kalian jadi murid, jadilah murid yang saleh, soleha. Nanti ada masanya kalian jadi guru. Sekarang jadi murid, jangan suka menggurui. Nanti kalian jadi suami yang laki, yang perempuan jadi istri. Jadi suami yang baik, suami yang jangan zalim, suami jangan keras, suami yang jangan bakhil. Perempuan juga sama, jadi istri yang soleha. Jangan banyak komplain dalam hidup, jadi madrasah. Jadi penyebab surga buat anak-anak. Harusnya seperti itu. Tidak terjadi virus lagi, online lagi nanti di masa kalian. Ngaruh, awak ibunya ustaz aja. Ya kan? Ngaruh, ibu sekarang komplain, ya Allah Ustaz sampai kapan ini online? Ya tahu, tanya saya ibu, tanya pemerintah.
Sudah nggak kuat sama anak-anak nih belajarnya lah. Ibu memang bukan madrasah, cuma ngintilin suami, gede cemburu kemana-mana. Ini anak bu, ibu madrasah, didik. Buat apa jadi perempuan kalau nggak jadi madrasah buat anaknya? Buat apa? Mau jadi orang-orang tokoh, bergaya terus? Jadi madrasah bu. Sadar diri belajar, makanya jadi anak ini gak bingung. Sekolah itu cuma pertolongan kepada anak-anak yang gak bisa dididik sama orang tuanya. Hukum asalnya orang tuanya yang mendidik. Syukur kalau orang tuanya hafal Quran. Imam Syafi'i hafal 30 juz di usia 7 tahun, ibunya gurunya. Buat belajar fikih ibunya nyerah. Taruh di Imam Malik. Belajar oleh Imam Malik, bisa jadi madrasah. Dilalah Allah uji kalian dengan kemiskinan, kalian gak jadi orang kaya nanti, gak bingung sama sekolah. Kalau sekarang ustadz dan ini ustadz bikinin yayasan yang murah, ustadz, kita gak sanggup, dibikin ilmu murah. Ada harga sedikit bingung, dibikin collab. Ya Allah, pakai perkembangan kita agak lambat karena nilai kita gak seperti sekolah-sekolah di luar kan. Ya Allah, ada ibu yang komplain ke Bu Ija kan masalahnya. Hah, 1.200 makan apa Ustaz? Masya Allah. Di situ ada nyuci, makan 3 kali. Kalau sekali makan 20.000 nggak mungkin. 10.000 Ustaz, oke lah. Sampai 30.000. Sebulan sudah 900.000. Belum lain-lain. Oh iya ya. Oh Masya Allah. Kita nggak tahu ilmu itu mahal. Ilmu itu mahal. Maka Imam Syafi'i orang untuk ilmu ya harus berilmu, harus memiliki karakter sendiri. Tapi qadarullah wa ma sa'afa'ala. Mungkin ada orang yang nggak mampu mau bilang apa? Ya udah nggak apa kita tolong. Tapi jangan sampai kita menyandar sama orang. Nah inilah keutamaan anak-anak pesantren ini. Kalau memang di kondisi kacau balau sekalipun sebuah negeri di mana dia tinggal, anaknya tetap belajar karena orang tuanya guru buat anak-anaknya. Ya. Kalau kalian gak bisa jadi guru buat anak-anak kalian, rugi nanti anak kalian. Sangat disayangkan sekali. Makanya Ustaz cenderung lebih setuju orang masuk pesantren itu ya kalau sudah lulus SMP. Itu lebih afdol ya. Tapi kalau sekarang mungkin perkembangan gak bisa tetap oke lah. Habis SD, SMP boleh pesantren. Yang penting udah kena didikan orang tua dulu. Karena kalau anak gak terdidik sama orang tuanya, dia lulus pesantren, hafal Quran, hafal hadis, tapi jorok. Nyuci, berantakan rumah. Oh, jorok anak pesantren, anak kos-kosan. Orang tua yang bakal mendidik. Nah, jangan gini. Karena banyak sekali orang-orang lulusan pesantren nikah, ini suami pada komplain. Ya rumahnya berantakan, anaknya ceret-ceretan, target cuma banyak anak, cuma nggak terawat. Anak ada yang ingusan, bajunya dekil, kotor, ubinya lengket. Nah. Ya, padahal rumah kotor itu pendidikan buruk buat anak. Ya, kalau orang tua ngedidik anak bersihin rumah, bukan ngomong sapu, rumah bersih, anak akan melihat. Bukan kebawelan, nak nyapu nggak perlu ngomong, anak juga tahu itu sapu mak, udah diomongin. Nah ini sapu, iya mah dari dulu emang sapu, SASPU sapu. Anak nggak perlu digituin, ibu bersihin rumah sampai bersih. Anak tiap hari lihat rumah bersih, sampai gede yang dia tahu rumah bersih. Alat bersihinnya sapu, kan gitu. Mandi nah, yang harum, ibu lecek, baunya demek, betul. Ibu rapi, ibu wangi. Nah, jam berapa nih? Oh iya mah udah sore. Tahu, mamanya wangi. Itu pendidikan namanya. Dengan fi'liyah, dengan tingkah laku. Rajin belajar, nah. Emaknya di handphone mulu. Kalau rajin belajar gak usah diomongin. Pagi hizib baca Quran sampai nunggu anak-anak mandi, rapi, apa semua sambil masak. Ntar jam 9 kajian lagi. Terus anak juga ngeliat orang tuanya rajin. Ketika orang tuanya nyuruh rajin, ya jelas ada contoh rajinnya, fi'liyahnya begitu. Nah ini di pesantren dibikin kalian ini ada agenda dalam kehidupan, supaya kalian jadi orang-orang yang layak untuk ditiru dan dicontoh tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi intinya di yang ketiga ini tunduknya makhluk-makhluk untuk melaksanakan tugasnya sendiri-sendiri serta mematuhi peran yang diberikan oleh Allah. Dari surah Toha ayat 49-50.
Qala faman rabbukuma ya Musa? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu. Subhanallah. Firaun tanya, Musa, faman rabbukuma ya Musa? Kuma dua ustaz, ya Harun dan Musa yang datang. Musa, Harun, siapa sih Tuhan kalian berdua? Musa jawabnya umum. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu. Tuhan kami yang menciptakan segala sesuatu. Sumahada, kemudian memberikan petunjuk. Artinya Allah ciptakan dia jadi laki, ditunjukkan jadi laki yang soleh seperti apa. Allah ciptakan dia jadi perempuan, ditunjukkan jadi perempuan yang soleha seperti apa. Itu hak Allah. Allah jadikan dia orang yang pandai dalam sebuah bidang, Allah tunjukkan bagaimana mengeluarkan rumus. Ini tugas Allah. Makanya Ustaz bilang tadi, kalian mau jadi apapun nanti silakan, tapi agama bagusin. Dokter yang hafal Quran, polisi yang hafal Quran, pejabat yang hafal Quran, ya enggak terkontaminasi sama PKI sama komunis. Karena pejabat banyak diiming-iming duit, lupa agamanya Islam. PKI juga banyak yang Islam, tercuci otaknya. Emang Aidit bukan Islam? Islam, dia ganti nama jadi apa? Dipa Negara Aidit, ya namanya Ahmad Aidit. Masya Allah. Dan banyak orang-orang Islam yang terkontaminasi. Sekarang jangan heran kalau cuma nama dan status semua bisa mengatasnamakan agama. Tapi kalau orang Islam itu nggak bergeming akidahnya, walaupun diiming-iming duit. Sekarang gampang, bumi yang subur di Indonesia ini jadi bumi yang nggak subur karena nggak dikelola. Karena semua mikirnya apa? Impor. 2,5% lumayan izinnya. Bodoh sekali. Keuntungan kalian itu emang mau berapa lama lagi umur kalian? Takutlah kepada Allah. Rakyat jangan bodoh. Jangan jadi rakyat yang ngandelin impor. Jadi rakyat yang membangun negeri. Jadi orang petani, peternak, pengusaha jadi. Negeri yang baldatun thayyibah. Nah, tirabun ghafur, minta ampun dengan cara beristighfar, keluarkan zakatnya, infaknya. Ya, Masya Allah. Taib. Ya. Surat As-Sajdah di bahasan terakhir kita. Ayat ke-7, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah Allah yang membuat segala sesuatu yang diciptakan sebaik-baiknya, ya. Taib, itu aja bisa kita sampaikan pada perjumpaan kali ini. Ada yang mau ditanyakan? 1-2 penanya silakan. Ya. Hah? Iya, belakangan ini banyak orang berkomentar tentang akidah yang pernah ada di pahlawan-pahlawan kita. Dikatakan Muhammad Al-Fatih itu sufi. Wallahu a'lam bishawab, ya. Saya nggak begitu paham, tapi yang pasti beliau orang yang betul-betul mendakwakan Islam sampai ke Eropa dan akidahnya baik sekali. Ya, beliau salah satu orang yang memang Nabi kabarkan akan ada pemuda Islam yang membuka Islam di Eropa. Sehingga saya yakin sekali akidahnya bukan sufi. Walaupun kemarinya Turki Utsmani itu sufinya kuat. Karena Turki Utsmani jadi sufi itu karena memang usaha-usaha yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam untuk bisa merusak Islam dengan cara menularkan fitnah-fitnah ke agama di dalamnya. Jadi sebenarnya teknik musuh-musuh Islam Nasrani itu kalau menghancurin Islam itu bukan perang. Karena mereka tahu sejarah pun mencatat tidak akan pernah Islam kalah perang. Ya. Tapi yang menghancurkan Islam ya orang Islam sendiri. Dengan membuat torikot-torikot, firqah-firqah, kebencian timbul karena pemahaman yang berbeda dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi sebentar silakan. Khalas, nggak ada pertanyaannya? Karena nanti kita waktu panjang juga bahas 1 jam lebih ini. Tapi insyaallah mudah-mudahan manfaat yang disampaikan. Minta maaf pada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Sekali lagi Ustaz tekankan, jangan bosan untuk belajar tauhid. Fokuskan akidah kalian supaya kalian gak gampang terkontaminasi fitnah zaman. Ya, Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu di atas dan gak pernah ada yang mengalahkan. Bagaimana cara supaya gak ada yang mengalahkan? Muslimnya belajar. Jadi orang yang asik, jangan orang yang kaku. Banyak orang yang belajar juga jadi kaku, jangan ya. Karena Islam itu asik. Semoga Allah memberikan keasikan kita dalam beragama, insyaallah ya. Kita tutup ke kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.